disidangkan di MK dengan cara suap. Saya kira udah selesai ya, perusahaan politik udah selesai ya, sekarang kerja. Begitu sudah ditetapkan dalam proses due process of law tadi, salah. Kenapa kita tidak nyatakan ini salah? Kalau salah bagaimana pilkada ulang? Tidak mungkin. Hari Selasa, 29 Oktober 2013, publik Kota Palembang, Sumatera Selatan dikejutkan dengan kedatangan para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke kota mereka. Tim KPK datang untuk menggeledah kediaman pribadi Wali Kota Palembang yang belum lama dilantik, Romy Herton, di Jalan Kirangga Wirasantika, Palembang. KPK menyita sejumlah dokumen penting dalam penggeledahan di Palembang ini. Antara lain, bukti transaksi uang senilai 500 juta rupiah atas nama Masyito Romy, istri sang Wali Kota Palembang, Romy Herton, surat keputusan Mendagri, surat keputusan Mahkamah Konstitusi, serta beberapa telepon seluler. Semua dokumen yang disita berkaitan dengan proses hukum yang menjerat mantan Ketua MK, Akil Mokhtar, serta kemenangan pasangan Romy Herton, Harno Joyo di Pemilu Kada Kota Palembang pada April 2013. Ya, yang disita dari saya kira dokumen-dokumen yang menyangkut dengan pilkada, keputusan Mahkamah Konstitusi ya, kemudian surat pengangkatan wali kota, itu aja yang diambil. Yang mungkin dikatakan palsu diolah dulu tuh, kejar lah surat itu, suratnya tahu. Masa surat menteri palsu ada ya? Korban pilkada dicurangi dalam pilkada, kami bawa ke Mahkamah Konstitusi, ya kan? Nah, akhirnya terangkap, ya diulang lagi ya, silakan wae. Romy Herton baru resmi menjadi Wali Kota Palembang sejak 21 Juli 2013. Rupanya, masa bulan madu Romy Herton memimpin ibu kota Sumatera Selatan ini tidak bisa berlama-lama. Belum genap 6 bulan memimpin Palembang, Romy sudah diganggu KPK yang bisa saja berakhir menjadi mimpi buruk bagi sang wali kota ini. Ini semua gara-gara Ketua MK Akil Mokhtar ditangkap Komisi Anti Rasuah itu. KPK bahkan sudah memanggil Romy Herton pada tanggal 9 November 2013 untuk diperiksa sebagai saksi kasus Akil Mokhtar. Ada banyak hal yang ditanyakan penyidik KPK, salah satunya mengenai dokumen transaksi uang senilai 500 juta rupiah yang ditemukan di rumah Romy yang diduga ada kaitannya dengan kasus Akil Mokhtar. Sudah saya serahkan sama KPK semua lah ya. Sudah dijelaskan Pak ya? Sudah dijelaskan semua lah. Itu ya. Untuk apa dan dari siapa? Itu kan rekening itu yang nyetor istri saya untuk rekening dia sendiri ya. Ya, sudah saya jelaskan lah ya. Sudah dijelaskan Pak ya? Sudah jelaskan lah ya. Dugaan keterlibatan Romy di dalam pusaran maklar kasus jual beli putusan di MK yang dimainkan oleh Akil Mokhtar sepertinya semakin terang benderang. Bahkan, KPK pun akhirnya meminta imigrasi untuk mencegah Romy Herton dan istrinya Masyito bepergian ke luar negeri. Keduanya diyakini terlibat dugaan tindak pidana gratifikasi dan suap untuk mempengaruhi putusan perkara di MK dengan tersangka Akil Mokhtar. Romy Herton tiba-tiba saja semakin sulit ditemui. Sebagai wali kota yang seharusnya banyak berbaur dengan warganya, Romy justru memilih menghindari publik sejak pengumuman pencegahan ke luar negeri oleh KPK. Bahkan, sejumlah stafnya di kantor wali kota Palembang mengaku tidak tahu di mana keberadaan bos mereka. Setelah dicari kemana-mana, tim Metro TV akhirnya berhasil bertemu dengan Romy Herton di kediamannya di Palembang.
sang wali kota ini memilih untuk menghemat komentar terkait dugaan praktik suap di MK yang ditudingkan kepadanya. Saya kira udah selesai ya, perusahaan politik udah selesai ya, sekarang kerja. Diisikan kepada Bapak ini Pak soal ada uang. Waduh, itu no comment saya ya. Ya. 10 miliar itu. Ya, no comment, saya no comment ya. Terima kasih Pak. Pesta demokrasi pemilihan wali kota Palembang berlangsung pada tanggal 7 April 2013. Ada 3 pasangan yang memperebutkan sekitar 1,1 juta suara pemilih. 3 pasangan yang bertarung di pemilu kada Palembang adalah pasangan Mularis Husni Tamrin, Romi Herton Harnojoyo, dan di nomor urut 3, pasangan Sari Muda Nelly Rasdiana. Sabtu, 13 April 2013, KPU Palembang akhirnya merampungkan penghitungan suara. Pasangan Sari Muda Nelly Rasdiana mendapatkan suara terbanyak. Celakanya, pasangan ini unggul sangat tipis dari pasangan Romi Herton Harnojoyo, yakni hanya 8 suara. Logikanya kan Romi Herton dan Harnojoyo itu bisa menang jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Golkar kalau melihat dari dukungan partai politik. Jadi ini tidak signifikan betul kan, kenyataannya kan malah kalah. Demokrat sama PDIP kan kalah meskipun hanya kalah 8 suara. Jadi kita kalau melihat dari sisi suara dukungan partai, saya kira memang tidak signifikan. Ini lebih kepada individu. Menurut hasil rekapitulasi yang dilakukan di KPU Kota Palembang, jadi perolehan suara itu 8 suara. Unggul pasangan Pak Sari Muda dengan Ibu Nelly Rasdiana 8 suara. Kemudian pasangan Pak Romi Herton dan Harnojoyo menggugat putusan KPU ke MK. Dan kita bersidang lagi MK. Dan KPU kalah. Dan kemudian karena KPU kalah, tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan kecuali untuk melaksanakan putusan, ya KPU melaksanakan putusan. Pasangan Romi Herton Harnojoyo tidak terima dengan penetapan KPU Palembang. Pasangan ini pun menggugat ke Mahkamah Konstitusi yang kala itu dipimpin oleh Akil Mokhtar. Tanggal 29 Mei 2013, putusan MK pun keluar. Hasilnya sangat mengejutkan. Pasangan Romi Herton Harnojoyo berbalik sebagai pemenang pemilu kada Palembang. Dari kalah 8 suara di rekapitulasi KPU, pasangan ini menjadi unggul 23 suara di MK. Tentu saja, pasangan Sari Muda Nelly Rasdiana meradang. Di dalam fakta hukum, di TPS 03 Kelurahan Sukajaya itu 182 dihitung langsung oleh hakim. Suara itu dihitung langsung oleh hakim sama dengan suara yang ada di baik Panwas maupun di KPU C1 KWK sama. Nah, kenapa di amar putusan ditulis 162? Padahal dia sudah menghitung sendiri kotak dihadirkan di persidangan. Dia minta hadirkan kotak itu untuk menghitung sendiri. Setelah dihitung oleh hakim, ternyata suara dikurangi. Pertanyaan kemana 20 suara itu yang hilang itu? Saya lebih cenderung untuk fokus kerja. Karena kenapa yang diharapkan dari seorang wali kota adalah bagaimana wali kota tersebut bisa membawa daerahnya menjadi lebih maju, masyarakatnya menjadi hidupnya lebih tentram. Ya kalaupun ada persoalan yang lain, itu adalah sisi lain ya. Dinamika dari situlah kedewasaan kita dituntut. Bermodalkan putusan MK, Romi Herton dan Harnojoyo akhirnya melenggang menjadi wali kota dan wakil wali kota Palembang periode 2013-2018. Rupanya, tertangkapnya Akil Mokhtar membongkar aroma bau tidak sedap dalam putusan MK yang memenangkan mantan wakil wali kota Palembang ini. Kemenangannya di MK diduga tidak gratis dan penuh manipulasi. Ya sebagai warga negara taat hukum, ya taat hukum, saya ikuti aja semua yang ingin dilakukan oleh KPK dan saya hormati itu. Kita doakanlah agar KPK ini suatu lembaga yang bisa membawa bangsa ini lebih baik. Publik kini bertanya-tanya, kalau ternyata nantinya terbukti kemenangan Romi Herton di MK penuh dengan manipulasi bercampur duit haram, apakah harapan Sari Muda untuk merebut kursi wali kota Palembang terbuka lebar?
Pak.